Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berdiskusi dan bertemu melalui Zoom pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, salawat beserta salam tidak lupa pula kita haturkan buat junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, yang terhormat Ibu Dr. Fatmari M. Hum dan Ibu Eni Kurniawati MPD selaku pengampu mata kuliah pendidikan nilai dan moral. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konflik tanah di Rempang. Nah, sebelum memulai diskusi pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Keila Salsabila dengan NIM 2105292 sebagai moderator. Selanjutnya, rekan saya, Nur Madina. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Nur Madina dengan NIM 210522013. Selanjutnya, Nurti. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan saya Nurti Eliza dengan NIM 2105214. Selanjutnya, Artika. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Atul Ramadhani dengan NIM 2105208. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya ucapkan atas waktunya yang telah memperkenalkan diri. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga diskusi pada pertemuan kali ini dapat berjalan dengan lancar. Sebelum memulai diskusi kita pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menampilkan sebuah video di mana tujuan dari penampilan video ini adalah agar kita dan rekan-rekan semua dapat memahami dan mengetahui sekilas mengenai kasus konflik tanah di Rempang tersebut. Nah, untuk videonya bisa kita saksikan bersama-sama. Nah, mungkin sebelumnya kami ingin menyampaikan maaf karena video yang kami tampilkan tadi tidak bersuara karena kami mengalami kendala di teknisnya. Nah, dari video tersebut kita dapat mengetahui sekilas tentang gambaran atau gambaran umum mengenai kasus yang terjadi di Rempang tersebut. Nah, untuk lebih dalamnya, kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari proyek kami yang telah diberikan oleh ibu dosen yang mengampu mata pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu kami akan menjelaskan hasil diskusi kami. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Nurti Eliza. Kepada saudari Nurti dipersilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan mengenai konflik tanah di Rempang pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu kronologi konflik di Tanah Rempang. Konflik tanah di Rempang ini terjadi karena tidak adanya perlindungan hukum atas tanah yang ditempati oleh masyarakat di Rempang, yang mana masyarakat di Rempang tersebut dicap sebagai warga liar yang menempati pulau tersebut. Hal tersebut terjadi karena mereka tidak memiliki sertifikat tanah atas tanah di pulau tersebut. Kemudian terjadilah konflik atau ketidaksesuaian antara masyarakat di Rempang tersebut dengan aparat keamanan. Kemudian pada tanggal 7 September 2023, aparat memasuki Pulau Rempang tersebut. Untuk aparat tersebut memasuki Pulau Rempang, pertamanya untuk memasang patok batas lahan. Tetapi warga di Tanah Rempang tersebut menolak untuk pemasangan patok tersebut karena mereka menempati wilayah tersebut. Hal ini terjadi bentrokan antara warga dan aparat pemerintah yang menyebabkan aparat tersebut menembakkan gas air mata untuk membubarkan warga. Dan masyarakat, anak-anak masyarakat yang bersekolah pun ditembakkan gas air mata. Selanjutnya pada tanggal 11 September 2023, warga pun menggelar aksi di depan BP Batam untuk mencoba kemudian pada saat itu BP Batam memang mencoba berdialog dengan masyarakat di Tanah Rempang tersebut, tetapi karena masih ketidaktersetujuan masyarakat tersebut, masih juga terjadi kericuhan.
Kemudian konflik tersebut hingga saat ini masih belum bisa ditangani karena yang pertama kurangnya prosedur yang transparansi tersebut, kemudian ketidaksesuaian juga antara minimnya pemenuhan hak hak partisipasi masyarakat, sehingga kebijakan pemindahan tersebut tidak sesuai atau tidak melindungi hak-hak masyarakat yang terkena dampak. Nah, selanjutnya kami mengambil kronologi dari konflik tanah di Rempang ini dari beberapa sumber, yaitu yang terdiri dari sumber pejabat dan dari media. Yang pertama yaitu dari Saan Mustafa, yaitu Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Di sini dia mengatakan bahwa surat sertifikat dan sebagainya tidak ada persoalan, namun hak atas tanah tersebut masih bersifat area penggunaan lain karena memang masyarakat tersebut tidak memiliki sertifikat HPL atau hak pengelolaan atas tanah tersebut. Selanjutnya dari Evander Natael Ginting, di mana dia mengatakan bahwa isu tersebut terjadi karena di Pulau Rempang tersebut, di tanah Rempang tersebut akan diadakannya pembangunan dari Eco City, di mana di sana adanya pabrik properti yang akan dibangun di sana. Dan contohnya satu lagi yaitu pembangunan perusahaan pabrik kaca terbesar nomor 2 di dunia. Selanjutnya yaitu berita dari media massa, di mana di sini menurut Menteri Lingkungan Hidup, surat keputusan atas tanah tersebut Kementerian Lingkungan Hidup salah memberikan izin, di mana pada tahun 2022 negara sebenarnya telah memberikan hak atas perusahaan tersebut lewat surat keputusan yang dibuat pada tahun 2004. Tetapi hak atas penggunaan tanah itu memang belum pada saat itu investornya belum masuk ke Pulau Rempang. Kemudian menyusul dengan makanya dengan itu masyarakat belum menyetujui karena dari awal memang investor-investor ini belum memasuki Pulau Rempang tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kronologi dari kasus tanah di Rempang tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan kepada Nurti Eliza yang telah memaparkan kronologi dan sumber-sumber dari berita yang didapatkan mengenai kasus permasalahan konflik tanah di Rempang tersebut. Nah, selanjutnya untuk materi mengenai analisis permasalahan ini akan saya jelaskan sendiri. Mengenai analisis materi atau permasalahan ini, yang pertama adalah itu kesimpulan umum atau penyimpulan umum mengenai konflik kasus di Rempang ini. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Nah, sebenarnya terjadi dalam kasus konflik ini adalah yang pertama itu seperti yang sudah kita lihat pada video pertama tadi, di mana di sini terjadinya sengketa tanah antara masyarakat, pemerintah, dan PT Makmur Elok Garha yang mengembangkan kawasan industri Rempang Eco City, di mana dari video yang kita tonton tadi, investor maupun pemerintah akan membangun industri Eco City yang di mana Pulau Rempang tersebut akan dijadikan kawasan wisata dan industri, sehingga secara tidak langsung jika di Pulau Rempang tersebut akan dibangun sebuah perusahaan yang itu cukup besar, yaitu yang nasional, otomatis semua warga yang ada di Rempang harus direlokasi atau digusur dengan bahasa kasarnya. Nah terus apa yang menjadi permasalahannya karena warga lokal atau mereka masyarakat adat yang mendiami kawasan tersebut menolak untuk digusur, sehingga dari kasus ini muncullah atau terjadilah bentrokan di mana masyarakat atau massa melakukan unjuk rasa atau demo atas penolakannya terhadap kasus ini, dan dari bentrokan tersebut terjadilah ricuh antara aparat dengan massa. Dari ricuh tersebut juga bisa sama-sama kita lihat pada gambar yang tersedia di PPT tersebut, di mana aparat menembakkan gas air mata, begitu pula dengan massa yang melemparkan batu dan lain-lainnya kepada petugas kepolisian dan lain sebagainya. Nah, lalu apa konflik yang muncul dari permasalahan tersebut? Nah, karena konflik yang muncul dalam permasalahan ini adalah yang pertama yaitu hak atas tanah dan hak asasi manusia serta kepentingan investasi pemerintah, di mana bisa kita lihat dari segi hak asasi manusia, jika penduduk adat di kawasan Rempang tersebut digusur, mereka tidak memiliki tempat tinggal lagi karena tidak ada kejelasan dari pemerintah di mana mereka akan direlokasikan dan dana yang akan diberikan oleh pemerintah.
Nah, dari konflik tersebut dapat menyebabkan atau timbullah dampak di mana yang sudah saya jelaskan tadi, demonstrasi atau masyarakat itu melakukan unjuk rasa sehingga terjadilah bentrok. Nah, selanjutnya dalam kasus ini masyarakat mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah leluhur mereka, tetapi telah memberikan tanah tersebut kepada otoritas Batam untuk kelola dan dikembangkan. Jadi inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab kasus ini terjadi, di mana masyarakat atau pemerintah mengklaim bahwa masyarakat di Rempang tersebut atau masyarakat adat tersebut tidak memiliki sertifikat tanah, sehingga di sana mereka memiliki kekuatan untuk tetap menggusur atau mengusir, merelokasikan masyarakat adat yang ada di Rempang tersebut. Nah, selanjutnya PT Makmur Elok Graha telah diizin untuk mengembangkan kawasan tersebut. Tetapi ada pertanyaan yang muncul tentang apakah masyarakat diakui sebagai masyarakat oleh negara, dan adalah titik utama permasalahan tersebut. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, apakah negara telah mengakui adanya masyarakat yang mendiami lokasi di Rempang tersebut, sehingga mereka hingga saat ini belum ada sertifikat yang mengklaim bahwa mereka lah yang memiliki tanah di Rempang tersebut, sehingga para investor pun masih berusaha untuk tetap mendapatkan wilayah Rempang tersebut. Nah, mungkin itulah tadi gambaran umum apa sih yang sebenarnya terjadi, mulai dari faktor penyebabnya hingga perkembangannya sampai saat ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan refleksi permasalahan yang dapat kita nilai dari segi moral, perilaku moralitas manusia. Yang pertama, dalam kasus ini kita bisa melihat yaitu dari segi moral manusia, yang terutama sebagai kemanusiaan adil dan beradab. Nah, untuk teman-teman ketahui juga di mana poin kemanusiaan yang adil dan beradab tersebut masuk di dalam sila di dalam Pancasila, yang mana Pancasila tersebut juga menjadi ideologi di dalam negara kita. Nah, baiklah dari konflik kasus tanah di Rempang ini kami dapat merefleksikan yang pertama itu perlakuan yang tidak adil terhadap masyarakat setempat, di mana masyarakat juga belum mengetahui hingga saat ini apakah mereka memiliki sertifikat ataupun mereka diakui sebagai warga asli yang mendiami tanah adat tersebut. Nah, di sini juga kita bisa yang kedua adalah kepentingan investasi yang mengesampingkan hak-hak masyarakat. Nah, juga seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa di Rempang itu para investor dan pemerintah masih berusaha untuk tetap mendapatkan bagaimana caranya tanah di Rempang tersebut tetap dibangun sebuah industri. Nah, dari industri ini juga negara bakal bekerja sama atau menjalin hubungan kerjasama dalam mengelola adanya industri tersebut. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwasannya pemerintah masih tetap mementingkan investasi daripada mendengarkan dan memperhatikan hak-hak masyarakat yang ada di Rempang tersebut. Nah, poin yang ketiga adalah perlindungan hak asasi manusia, di mana ini bisa kita lihat dari bahwasannya masyarakat di Rempang tersebut akan digusur dengan alasan sertifikatnya yang belum ada sampai saat ini, dan mereka juga belum pasti apakah mereka sebenarnya masyarakat adat atau penduduk asli yang mendiami kepulauan di Rempang tersebut. Nah, yang terakhir adalah penggunaan kekuasaan berlebihan. Maksudnya di sini adalah salah satunya tercermin dalam penembakan di dekat fasilitas sipil seperti halnya sekolah. Nah, itu bisa kita lihat tadi ketika terjadi bentrokan, nah para sipil menembakkan gas air mata kepada mereka anak-anak yang sedang bersekolah. Nah, yang selanjutnya adalah pelanggaran HAM yang sama juga berkaitan dengan hal-hal yang sebelumnya. Jadi pada refleksi permasalahan ini bisa kita lihat bahwa pemerintah khususnya masih kurang mendengarkan dan memperhatikan hak-hak masyarakat, di mana mereka lebih mementingkan dan mementingkan investasi dan mementingkan kekuasaan yang mereka miliki juga. Nah, untuk selanjutnya, yaitu poin selanjutnya, apa sih yang harusnya kita lakukan jikalau kita menjadi seorang pejabat di sana? Baiklah, yang pertama, dari hasil analisis kelompok kami, yang seharusnya kita lakukan jikalau kita menjadi pejabat di sana, yang pertama adalah mencabut izin pembangunan usaha atau kepemilikan lahan di Rempang tersebut. Nah, jika kita mencabut izin sebagai pemerintah yang ada di sana, otomatis para investor tidak akan bisa mengklaim bahwa mereka akan tetap mendirikan industri yang ada di Rempang tersebut. Dan saya rasa, dan itulah poin yang penting, di mana pemerintah harus mencabut izin usaha atau kepemilikan lahan di Rempang. Selanjutnya adalah mempertahankan keberadaan kampung tua. Nah, inilah keberadaan kampung tua di sini, inilah yang dimaksud dengan tanah Rempang tersebut. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus mengkaji atau menggali lebih dalam sejarah dan
sertifikat yang atas tanah kepemilikan atau adat yang ada di Rempang tersebut. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah mendorong penegakan hukum yang adil dan beradab dalam kasus konflik agraria dan memastikan bahwa hak asasi manusia tetap dihormati dan dilindungi. Nah, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 telah memaparkan hasil diskusi kami mengenai kasus konflik tanah di Rempang. Nah, sebelum saya mengakhiri pembahasan kita pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah dalam penyampaian maupun perbuatan kami. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator.